Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du, fa inni usi nafsi wa iyyakum bi taqwallah faqad fazal muttaqun. يقول الله تبارك وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan ucapkanlah perkataan yang jujur, perkataan yang benar. Niscaya Allah Subhanahu wa taala akan memperbaiki amal perbuatan kalian dan mengampuni dosa-dosa kalian. Dan barang siapa yang menaati Allah dan Rasul-Nya, maka sungguh dia mendapatkan kemenangan yang sangat besar. Rabbana zidna ilman, Rabbana rzuqna fahman, Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Allahumma inna na'udzu bika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tashba' wa min da'watin la yustajabu laha. Rabbana ighfir lana wa liwalidina wa lil mu'minina yawma yaqumul hisab. Ya muqallibal qulubi thabbit qulubana ala dinik. Ya musarrifal qulubi sarrif qulubana ala ta'atik. Allahumma amitna ala al-islami was sunnati. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم آمين. إخواني وأخواتي في الله رحمني ورحمكم الله. Jemaah kaum muslimin dan muslimat yang semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa melimpahkan ampunan dan rahmatnya kepada kita semua, kepada orang tua kita, anak keturunan kita, serta kaum mukminin dan mukminat dimanapun berada. Allahumma amin. Alhamdulillah, kita semua kembali dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala di majlis ilmu ini, majlis ilmu yang kita cintai ini, di Masjid Al-Ikhlas yang mulia ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala berkenan menjadikan majlis ilmu ini salah satu dari taman surga di dunia. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwa taman surga di dunia adalah hilaquz zikr, majlis zikir. Artinya ketika sekelompok manusia, beberapa manusia hadir, beberapa orang hadir di majlis ilmu, maka hakikatnya dia sedang berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Zikirnya orang yang hadir di majlis ilmu bukan mengucapkan subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Kalau dia mau melakukannya silakan, tidak mengapa, ya.
Sambil mendengarkan ilmu, dia berzikir kepada Allah, beristighfar, astaghfirullah, atau kalimat thayyibah yang lainnya, silahkan. Ya, selama tidak mengganggu konsentrasinya untuk menyerap ilmu. Di antara para ulama menjelaskan bahwa zikirnya orang yang hadir di majelis ilmu adalah telinganya, hatinya hadir untuk mendengarkan ilmu. Itu zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Telinganya mendengarkan ilmu yang disampaikan, ayat Al-Qur'an, hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, apa yang para ulama jelaskan. Kemudian hatinya berusaha untuk menyerap, memahami. Itu bentuk zikir di dalam majelis ilmu. Kalaupun ada di antara mereka yang terbiasa mendawamkan istighfar dimanapun, ya, kalimat thayyibah dimanapun, ya, termasuk di majelis ilmu, maka itu karunia Allah yang lebih untuk dirinya. Bersalawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam itu karunia yang lebih untuk dirinya. Ya, selama tidak mengganggu konsentrasinya untuk menerima ilmu. Nah, untuk memahami ilmu. Wallahu taala a'la wa a'lam. Jamaah kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah. Di kesempatan yang semoga Allah berkahi ini, kita akan melanjutkan kajian dari kitab Riyadhus Shalihin yang ditulis oleh Al-Imam Yahya bin Sharaf An-Nawawi. Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala. Kita sampai di babun fil istiqamah. Bab tentang istiqamah. Ini bab yang ke-8 dari kitab Riyadhus Shalihin. Dari kitab Riyadhus Shalihin, bab tentang al-istiqamah. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Hud. Surah Hud ayat 112. Jazakallahu khair. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Fastaqim kama umirta. Maka tetaplah engkau Muhammad sallallahu alaihi wasallam di jalan yang lurus sebagaimana diperintahkan kepadamu. Allah Subhanahu wa taala perintahkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam supaya istiqamah. Surah Hud ayat 112. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Lalu apa makna al-istiqamah? Apa makna al-istiqamah? Para ulama menjelaskan makna al-istiqamah. Di antaranya Al-Imam Ibn Rajab Al-Hanbali rahimahullah ta'ala. Ini seorang alim besar, seorang ahli ibadah dari mazhab Al-Hanbali, Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah ta'ala. Apa kata beliau rahimahullah ta'ala? Al-istiqamah sulukus siratil mustaqim. Sulukus siratil mustaqim, menempuh jalan yang lurus, mengikuti jalan yang benar. Itu istiqamah. Maksud jalan yang lurus di sini adalah agama Allah Subhanahu wa taala. Agama Islam. Dan al-istiqamah ini hanya meliputi perkara-perkara ketaatan, kebaikan, meninggalkan segala bentuk larangan-larangan Allah. Jadi tidak boleh disalah pahami, digunakan untuk perkara-perkara yang buruk. Ada seseorang yang menegur kawannya untuk berhenti berjudi. Selama bertahun-tahun sudah berjudi,
selama bertahun-tahun sudah main perempuan, dia nggak mau berhenti, nggak dikatakan dia istiqomah ya, di atas perbuatan dosanya, istiqomah dalam berjudi, istiqomah dalam main perempuan. Nah, ini disalahgunakan. Itu wahyu dari setan ke dalam hatinya itu. Iya. Karena wahyu itu ada dua, jemaah sekalian. Ada dari Allah, ada dari setan. Wahyu itu kabar yang tersembunyi. Wahyu dari Allah diberikan kepada Nabi dan Rasul. Kalau diberikan kepada selain Nabi dan Rasul, namanya ilham, taufik. Kalau setan yang menghembuskannya, itu tidak berisi kebenaran, tapi berisi syubhat. Ya, syubhat. Syubhat ini bisikan-bisikan setan kepada manusia, sehingga manusia melihat sesuatu yang batil itu benar. Sebaliknya, sesuatu yang benar itu batil. Ini syubhat. Dan syubhat dari setan itu bisa diangkat, bisa ditinggalkan. Di antaranya adalah dengan ilmu. Dengan ilmu. Karena bisa jadi, mohon maaf ya, ada seseorang yang terkena syubhat setan. Contoh misalnya, contoh seseorang dia menyembelih hewan, seharusnya dia tujukan kepada Allah, dipersembahkan untuk Allah. Syubhat setan masuk ke dalam hatinya, maka dia memotong hewan itu untuk kemudian dihanyutkan ke dalam laut misalnya. Syubhat setan masuk ke dalam hatinya, ini hanya sebagai media saja, sebagai perantara saja. Keselamatan, perlindungan tetap datang dari Allah Subhanahu wa taala. Ini syubhat dari syaitan. Syubhat ini tidak akan terkena kepada orang yang berilmu. Syubhat ini akan terkena kepada orang yang belum berilmu. Semangat dia beribadah tapi belum berilmu. Ini bahaya. Ini syubhat setan. Kalau syahwat, semua orang akan mengenalinya. Fitnah syahwat, bisikan syaitan kepada manusia, sehingga dirinya mengikuti hawa nafsunya, meskipun dia melanggar aturan-aturan Allah. Ini syahwat. Contoh berzina. Semua orang tahu. Zina itu dosa. Berjudi, kemudian mencuri dan lain sebagainya. Ini syahwat. Tapi syubhat hanya bisa diangkat dengan ilmu. Mempelajari ilmu agama. Nah, jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Sekali lagi, definisi istiqamah adalah sulukus siratil mustaqim, menempuh jalan yang lurus, jalan yang benar, yaitu agama Allah Subhanahu wa taala. Setiap muslim, termasuk kita semua jamaah sekalian, tidak kurang 17 kali dalam sehari kita meminta kepada Allah supaya diri kita diistiqomahkan. Ketika apa jamaah sekalian? Di dalam surah Al-Fatihah, ayat yang ke-6. Ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukilah kami jalan yang lurus. Dijelaskan oleh para ulama, ada dua keadaan. Ketika seorang hamba dia berdoa kepada Allah, ya Allah, tunjukilah jalan yang lurus, bisa jadi dia belum di atas jalan yang benar. Terkena syubhat setan tadi, sehingga ketika dia berdoa terus menerus kepada Allah dengan hati yang yakin,
bisa jadi suatu saat dia diberi petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Setelah dia mempelajari ilmu agama, oh ternyata itu sebuah kebatilan. Ya. Lalu dia bisa tinggalkan. Ya. Keadaan yang kedua, ya, kalau seorang hamba itu sudah berada di atas jalan yang lurus, di atas petunjuk Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, itu artinya ketika dia berdoa minta kepada Allah supaya diistiqomahkan, diteguhkan hatinya agar tetap berada di atas jalan yang lurus. Ya. Itu kandungan doa. Ya. Di dalam surah Al-Fatihah ayat ke-6, seorang hamba memohon kepada Allah agar diistiqomahkan. Nah, jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Ya. Bahkan para malaikat Allah Subhanahu wa taala ini secara khusus memohon kepada Allah agar orang-orang yang istiqomah di atas agama Allah, di atas jalan yang lurus itu diberikan ampunan, diberikan keselamatan dari neraka jahanam. Ini doa khusus ya, para malaikat kepada orang-orang yang istiqomah. Di dalam surah Al-Mu'min ayat 7. Di ujung ayat para malaikat berdoa, ya Allah, ya Rabb kami, ampunilah orang-orang yang bertaubat, senantiasa bermohon ampunan kepadamu, wattaba'u sabilaka, dan mengikuti jalanmu. Maksudnya apa? Menempuh jalan yang lurus, yaitu agama Allah yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Ya, ajaran yang lurus yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Waqihim adzabal jahim, dan selamatkanlah mereka dari azab jahannam. Ini Masya Allah ya, doa para malaikat kepada orang-orang yang istiqomah. Mohon perhatiannya jamaah sekalian, di dalam ayat yang mulia itu ya, sebelum para malaikat menyebut orang-orang yang mengikuti jalanmu, didahului dengan apa? Permohonan ampunan itu untuk orang-orang yang bertaubat, orang-orang yang senantiasa meminta ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini artinya jamaah sekalian bahwa seorang hamba untuk mencapai istiqomah yang sempurna itu tidak mungkin kecuali para nabi dan rasul, karena mereka maksum. Pasti ada kekurangannya, pasti tidak sempurna. Maka Allah Subhanahu wa taala perintahkan hambanya untuk mendawamkan istighfar. Jadi wirid ini adalah zikir yang dijadikan kebiasaan ya. Misalnya istighfar, bersolawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu wirid ya. La ilaha illallah didawamkan, terus menerus dibaca, itu wirid namanya. Nah, Allah perintahkan kepada hambanya untuk terus istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala untuk menutupi kekurangan ya, dirinya mencapai istiqomah ya. Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya, di dalam surah Fussilat ayat 6. Fussilat ayat 6. Fastaqimu ilaihi wastaghfiru. Katakanlah wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada umatmu, fastaqimu ilaihi, istiqomahlah kalian kepada Allah, di jalan Allah. Wastaghfiru, dan terus menerus istighfar, minta ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Maka bisa dipahami ya, istiqomah itu merupakan status yang Allah berikan ya, kepada hamba-hambanya yang beriman dan terus berusaha untuk tetap berada di atas jalan yang lurus ya. Adapun ya, seorang hamba yang terus menerus melakukan satu ibadah meskipun sedikit tapi terus menerus, kata Nabi SAW dari ibunda kita
Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, hadis riwayat Imam Al-Bukhari, ahabbul a'mal ila Allah adwamuha wa inqal. Amal ibadah yang paling dicintai oleh Allah adalah yang dilakukan secara dawam, terus menerus, meskipun sedikit. Kondisi itu adalah jalan seorang hamba supaya mendapatkan status istiqomah. Jadi melakukan ibadah, amalan, baik yang wajib, kalau yang wajib jelas ya, yang wajib nggak boleh terputus, gitu kan? Kalau ditinggalkan berdosa. Ini yang perkara-perkara di luar yang wajib. Dia lakukan terus menerus meskipun sedikit, itu merupakan jalan baginya mendapatkan status istiqomah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Itu di antara jalannya. Masih banyak jalan-jalan lainnya untuk seorang hamba mendapatkan status istiqomah. Ya. Di antaranya apa, Pak? Berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Minta istiqomah. Nabi SAW senantiasa berdoa, diajarkan kepada umatnya, ya muqallibal qulubi tsabbit qalbi ala dinik. Wahai zat yang membolak-balikkan hati. Karena hati-hati kita, Pak, ada dalam kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Ada dalam genggaman Allah Subhanahu wa taala. Wahai zat yang membolak-balikkan hati, tetapkan, teguhkan hatiku di atas agamamu. Ada satu doa lagi. Ya musarrifal qulubi, sarrif qalbi ala ta'atik. Wahai zat yang memalingkan hati, palingkan hati hamba untuk melakukan ketaatan kepadamu. Ini doa diajarkan Nabi SAW. Karena setan itu, Pak, menyerang kepada hati kita, Pak, bukan kepada fisik kita. Setan, orang yang bersekutu dengan setan, contoh misalnya melakukan sihir, yang diserang itu fisik. Yang diserang itu fisik. Sehingga dalam surah Al-Falaq, di ayat yang satu saja, seorang hamba diperintahkan untuk berlindung kepada Allah yang menguasai Al-Falaq, yang menciptakan, yang menguasai waktu subuh. Di ayat yang kedua dan seterusnya, itu isi dari perlindungan, isi dari permohonan. Min syarri ma khalaq, wa min syarri ghasiqin idza waqab, wa min syarrin naffatsati fil 'uqad, wa min syarri hasidin idza hasad. Sementara di surah An-Nas 3 ayat berisi pujian kepada Allah Subhanahu wa taala. Memuji Allah Subhanahu wa taala, bertawassul dengan nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Allah sebagai pencipta, pemelihara, penguasa, pemberi rezeki. Allah sebagai raja. Allah Subhanahu wa taala sebagai Tuhan yang benar. Baru kemudian meminta perlindungan. Isi perlindungannya di ayat yang berikutnya. Dari apa? Dari kejahatan bisikan setan yang biasa tersembunyi. Artinya, Pak, kejahatan yang menyerang fisik itu sampai di dunia saja. Efeknya sampai di dunia saja. Manusia bersekutu, bekerja sama dengan setan untuk mengirimkan pelet, untuk mengirimkan santet, untuk mengirimkan sihir. Itu yang diserang fisiknya saja. Tapi yakni bisikan setan, kejahatan setan di dalam surah An-Nas itu yang diserang hati. Dan itu kalau seorang hamba hatinya tidak kuat, yakni benteng di dalam dirinya, yaitu hatinya tidak diisi dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, rapuh, Pak. Maka bisa menggelincirkannya kepada perbuatan maksiat, dosa, bahkan dosa besar, kesyirikan dan seterusnya.
Dan itu efeknya nggak hanya di dunia, tapi sampai di akhirat. Ya, sehingga Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Asy-Syu'ara, ya, ayat 87 dan 88. Nanti tolong dilihat, ya Ustaz. Yauma la yanfa'u malu wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Hari di mana harta dan anak-anak laki-laki tidak ada manfaatnya. Harta dan anak laki-laki yang dia miliki di dunia tidak ada manfaatnya. Kenapa? Karena harta yang dia miliki di dunia, anak-anak yang dia miliki di dunia itu hanya sebagai kebanggaan saja. Hartanya tidak digunakan di jalan Allah. Anak laki-lakinya tidak salih, gitu kan? Anak perempuannya tidak salihah, ya. Sebagai kebanggaan saja. Bahkan menjadi fitnah, menjauhkan orang tuanya dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak jarang orang tua yang mati-matian mencari harta, bahkan harta yang haram, meninggalkan ibadah kepada Allah untuk anak-anaknya, untuk keinginan anak-anaknya. Tidak jarang, Pak, ini jadi fitnah. Maka Allah Subhanahu wa taala tegaskan, tidak ada manfaat harta dan anak-anak laki-laki itu di akhirat, kecuali orang yang datang kepada Allah dengan hati yang selamat. Nah, itu tadi, di dunianya dia selamat dari kejahatan bisikan setan. Dia istiqomah. Dia terus beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala istiqomahkan kita, hingga kematian datang kepada kita. Karena Masya Allah jamaah sekalian, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam surah Fussilat ayat 30 sampai 32. Surah 30 sampai 32. Ini keutamaan seseorang yang istiqomah. Innal ladzina qalu rabbunallah thumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun nahnu awliya'ukum fil hayatid dunya wa fil akhirah wa lakum fiha ma tashtahi anfusukum wa lakum fiha ma tad'un nuzulan min ghafurir rahim. Sesungguhnya orang-orang yang berkata, Rabb kami, Tuhan kami adalah Allah. Artinya dia beriman kepada Allah, Pak. Orang yang istiqomah itu pasti orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang beriman kepada Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Orang yang beriman kepada hari akhir. Orang yang beriman kepada kitab-kitab yang Allah turunkan, para malaikat Allah Subhanahu wa taala. Beriman kepada takdir. Tidak mencela takdir. Dia imani takdir itu baik dan buruk. Kemudian mereka istiqomah, berusaha untuk istiqomah, terus istiqomah, dengan diikuti wirid istighfar tadi, Pak. Ingat, wirid istighfar itu nggak boleh lepas, Pak, karena wirid istighfar itu yang akan menutupi kekurangan dalam istiqomah. Terus kita minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Di sini Allah Subhanahu wa taala sebutkan, tatanazzalu alaihimul malaika. Para malaikat itu turun kepada siapa? Kepada hamba yang istiqomah. Al-malaikah ini bentuknya jamak, Pak. Artinya tidak hanya satu. Dijelaskan oleh para ulama ahli tafsir bahwa ayat yang mulia ini berhubungan dengan keadaan seorang hamba menjelang kematiannya, Pak. Menjelang kematiannya. Jadi ketika seorang hamba yang istiqomah akan dicabut nyawanya, rohnya, para malaikat itu turun kepadanya. Malaikat rahmat. Malaikat rahmat. Karena ada malaikat azab yang Allah turunkan kepada orang-orang yang durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala. Kain kafan yang dibawa pun dari neraka kalau malaikat azab.
kepada orang-orang kufar, kepada orang-orang fasik, ya, yang terus berbuat dosa, ya, tidak bertaubat kepada Allah sampai kematian datang. Malaikat yang turun kepada mereka adalah malaikat azab, ya, dengan membawa kain kafan dari neraka. Ya, sementara malaikat rahmat yang turun kepada hamba-hamba Allah yang beriman dan terus berusaha untuk istiqomah, ya, di dalam agama Allah Subhanahu wa taala, yang turun kepada mereka adalah malaikat rahmat. Apa yang dikatakan oleh malaikat rahmat itu? Ini timnya malaikat maut. Jadi malaikat rahmat itu timnya malaikat maut ketika mau mencabut nyawa. Ya, jadi malaikat maut itu punya dua tim, ya, malaikat rahmat dan malaikat azab. Ya, ini masya Allah. Ya. Apa yang dikatakan oleh malaikat rahmat kepada orang-orang yang istiqamah? Alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Jangan pernah engkau khawatir, jangan pernah engkau takut menghadapi kehidupan setelah kematian ini, karena engkau orang yang istiqomah. Di alam kubur Allah beri nikmat insyaallah, ya. Apalagi setelah kehidupan di alam barzakh, ya, setelah dibangkitkan dan seterusnya, ya. Ingat doa malaikat tadi, Pak. Ya. Malaikat berdoa apa untuk orang-orang yang istiqomah? Ampunan dan diselamatkan mereka dari azab jahannam. Ini masya Allah, ya. Wala tahzanu, dan janganlah bersedih, ya. Bersedih meninggalkan keluarga, ya. Kalau istrinya 2, jangan bersedih, ya. Di surga banyak bidadari yang sudah menunggu insya Allah, ya. Kalau belum menikah jangan bersedih, ya. Sudah ada bidadari yang Allah siapkan, masya Allah. Ini Pak Yusri nggak ada di sini. Alhamdulillah. Nah, jangan bersedih meninggalkan istri-istri dan anak-anaknya, ya, hartanya. Ya. Kenapa? Kalau dia istiqomah, ketika hidupnya dia didik istrinya, didik anaknya untuk mendekat kepada Allah, untuk bertakarrub kepada Allah, hartanya digunakan di jalan Allah, Allah yang akan jaga, Pak, itu semua. Malaikat yang akan Allah tugaskan untuk menjaga itu semua. Tapi ada kasusnya, Ustaz, ya, orang tuanya soleh, ya, setelah meninggal anaknya ribut harta, ya. Berarti ada yang salah dengan orang tuanya, ya. Orang tuanya fokus dengan ibadahnya saja, anaknya dibiarkan begitu, tidak maksimal, ya. Kecuali sudah maksimal betul, ya, sudah maksimal, dia sudah bertakwa kepada Allah sesuai kemampuannya, anaknya masih begitu juga, nah, dia berlepas diri sudah, ya. Nah, ya. Tapi secara umum, ya, Allah Subhanahu wa taala janjikan, ya, keutamaan untuk orang yang istiqomah ini. Ya. Para malaikat berkata, janganlah engkau takut, janganlah engkau bersedih, ya. Wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun, dan bergembiralah kalian dengan surga yang Allah janjikan. Jadi Allah perlihatkan di hadapan mereka itu keridhaan Allah, Pak. Ya, rahmat Allah Subhanahu wa taala, ya, kenikmatan, ya. Maka jamaah sekalian, ya, ketika ada orang dekat kita, tetangga kita, ya, yang sedang sakaratul maut, ya, hendaknya satu orang saja yang fokus mentalkinkannya. Misalnya Ustadz Muhtaram, ya, diminta untuk membimbing, ya. Sudah Ustadz Muhtaram saja. Yang lainnya, keluarga yang lainnya, itu cukup mendoakan saja, ya. Jangan diramaikan dengan tangisan, Pak, karena itu akan mengganggu, ya, mengganggu suasananya. Nah, jadi fokus satu orang yang mentalkinkan, ya, kemudian yang lain mendoakan, sebut kebaikan-kebaikannya, ya, mahasilul, yakni mahasinu mautakum, ya, kebaikan-kebaikan orang yang sudah meninggal atau yang akan meninggal, ya. Jadi kalau dia sudah mengucapkan la ilaha illallah, karena di antara, ya, tanda kebaikan, ya, orang yang diwafatkan oleh Allah di atas jalan istiqomah, ya, istiqomah di atas tauhid, istiqomah di atas agama Allah Subhanahu wa taala, Allah mudahkan dia untuk mengucapkan la ilaha illallah. Di dalam surah Ibrahim ayat 27,
Surah Ibrahim ayat 27. Yusabbitullahu alladhina amanu bil qawli tsabiti fil hayatid dunya wa fil akhirah. Allah Subhanahu wa taala akan meneguhkan hati orang-orang yang beriman, orang-orang yang istiqomah, ya, dengan kalimat yang teguh, dengan kalimat yang kokoh, yaitu la ilaha illallah. Sedikit lagi, Ustaz. Ya. Di kehidupan dunia dan akhirat. Di kehidupan dunia dan akhirat. Naam. Maka terakhir, Ustaz, ya. Maka ketika kita kembali lagi ya ke sakaratul maut tadi, ketika misalnya orang yang mentalkinkan itu sudah mendengar, ya, orang yang akan wafat ini menyebut la ilaha illallah, cukup la ilaha illallah, Pak, jangan panjang-panjang, ya. Tidak usah dilanjutkan dengan Muhammadur Rasulullah, cukup dengan la ilaha illallah saja, ya, karena Nabi SAW, ya, memerintahkan hal tersebut, ya. Karena berat, Pak, kondisi orang yang sakaratul maut itu berat, ya, sangat berat, ya. Maka dengan ucapan la ilaha illallah itu sudah memastikan, ya, bahwa dirinya juga, ya, beriman kepada Rasulullah SAW, ya. Nah, belum tentu orang yang kecuali ketika hidup, ya, kecuali ketika hidup orang yang mau masuk ke dalam agama Islam, dia nggak cukup mengucapkan la ilaha illallah, dia harus mengucapkan Muhammadur Rasulullah, ya. Nah, karena ini bukti persaksiannya, dia menerima Nabi Muhammad SAW sebagai Nabi dan utusan Allah yang terakhir. Nah, maka ketika seorang yang akan meninggal itu sudah mengucapkan la ilaha illallah, ya, sudah cukup, jangan diteruskan. Dan jangan diganggu lagi, Pak, kecuali dia berkata yang lain, ya, mengucapkan yang lain. Contoh misalnya dia tanya mana anakku si fulan, mana istriku yang pertama, istriku yang kedua. Disebutkan, Pak Yusri nggak ada lagi kan. Nah, kalau sudah mengucapkan begitu, ya, ditalkin lagi. Jadi ucapan yang terakhir yang keluar dari mulutnya, dari lisannya itu tetap la ilaha illallah. Karena itu bisa jadi, ya, ucapan yang keluar setelah la ilaha illallah itu pengaruh dari syaitan yang ada di dekatnya. Karena syaitan akan terus, ya, mengikuti dia sampai ruh itu dicabut oleh malakul maut. Ya. Jadi setan itu pensiunnya nanti setelah orang meninggal, sudah lepas, ya. Kalau belum meninggal nggak ada kata lelah gitu kan, nggak ada kata bosan gitu kan, karena itu sudah sumpah dari iblis, la ughwiyannahum ajma'in, wahai Allah, sungguh aku akan menggelincirkan mereka seluruhnya, kata iblis. Ini janji iblis di hadapan Allah Subhanahu wa taala, kecuali hamba-hambamu yang ikhlas, kata iblis. Ayat itu, Ustaz. La ughwiyannahum ajma'in illa ibadakal mukhlasin, kalau tidak salah, surah Al-A'raf kalau tidak salah. Nanti coba saya cek lagi insyaallah. Nah, wallahu taala a'la wa alam. Ini pendahuluan dari pembahasan kita, ya, yaitu al-istiqamah, ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menguatkan hati kita, memantapkan hati kita untuk menjadi hamba-hambanya yang istiqamah dan mendawamkan istighfar, ya. Allahumma amin. Wallahu taala a'la wa alam. Ada pertanyaan? Silakan, Ustaz. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari penjelasan Ustaz tadi, saya bisa tangkap betapa pentingnya rasa istiqomah dalam beribadah. Nah. Karena progresinya istiqomah itu adalah penting. Dan saya tanyakan bagaimana atau langkah-langkah yang diajarkan oleh agama kita supaya dalam beribadah kita itu istiqomah. Nah, Ustaz. Itu yang pertama. Yang kedua, Ustaz tadi pertama untuk Al-Quran surat As-Su'ara ayat 87-88. Nah. Di sana ada sampaikan Ustaz tadi bertahu jadi jadi hati yang selamat itu mohon penjelasan itu selamatnya apakah selamat dari godaan setan atau selamat dari syirik atau lain sebagainya.
Barakallahu fiik. Nah, Makasih Pak. barakallahu fiik. As'alullah at-taufiq. Allahumma anta rabbuna farzuqna al-istiqamah. Ya Allah, Engkau adalah Rabb kami, rezekikan kepada kami al-istiqamah. Allahumma amin. Jadi pertanyaan pertama itu, Ustaz, jalan atau tips atau cara seorang hamba mencapai derajat istiqamah. Ada banyak cara yang dijelaskan oleh para ulama kita. Di antaranya, pertama dengan menuntut ilmu agama. Menuntut ilmu agama. Terutama akidah, tauhid. Karena akidah tauhid itu yang akan betul-betul menguatkan hati seorang hamba, jiwa seorang hamba. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman tadi dalam surah Ibrahim ayat 27 tadi. Yang kedua adalah dengan membaca, mentadabburi Al-Qur'an. Membaca dan mentadabburi Al-Qur'an. Surah An-Nahl ayat 102. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul nazzalahu ruhul qudus min rabbika bil haqq liyuthabbital ladzina amanu wa hudaw wa busyra lil muslimin." Katakanlah wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, malaikat Jibril, Ruhul Qudus, malaikat Jibril yang menurunkan Al-Qur'an dari Rabbmu dengan benar. Maksudnya malaikat Jibril membawa Al-Qur'an itu kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Untuk apa tujuannya? Liyuthabbital ladzina amanu wa hudaw wa busyra lil muslimin. Agar meneguhkan hati orang-orang yang beriman dan petunjuk serta kabar gembira bagi orang-orang yang beriman. Jadi membaca Al-Qur'an, mentadabburi Al-Qur'an, paling tidak membaca terjemahannya, Pak. Jadi jangan terus-menerus membaca Al-Qur'an tanpa terjemah, Kita sisihkan waktu untuk juga membaca terjemahnya. Itu bisa meneguhkan hati kita. Ini janji Allah Subhanahu wa taala. Ketiga, mendawamkan ibadah meskipun sedikit. Contoh misalnya salat malam. Sekian hari kita sempurna melakukan salat malam. Artinya terus menerus 11 rakaat misalnya. Tiba waktunya futur. Memang ada waktunya, Pak. Jamaah sekalian, seorang hamba semangat beribadah dan ada waktunya untuk malas beribadah. Itu ada dijelaskan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka ketika rasa malas itu datang, turun semangat ibadah, jangan tinggalkan ibadah yang sudah dilakukan itu, meskipun hanya 2 rakaat ditutup dengan 1 witir. Biasanya 11 rakaat, di hari yang kesekian malas, jangan ditinggalkan. Tetap sholat 2 rakaat ditutup dengan 1 witir. Itu untuk menjadikan seseorang tetap istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, dengan membaca kisah orang-orang salih, para nabi, orang-orang salih. Bahkan sahabat terakhir Ustaz sahabat Al-Imam Ibnul Mubarak rahimahullah ketika ditanya oleh seseorang, "Wahai Imam, tidakkah engkau merasa kesepian?" Imam Ibnul Mubarak ini sendirian di rumahnya, karena banyak menelaah kitab dan seterusnya. "Tidakkah engkau merasa kesepian?" Duduk sendirian. Apa kata Al-Imam Ibnul Mubarak? "Aku tidak pernah. Bagaimana aku bisa merasakan kesepian?" kata Al-Imam Ibnul Mubarak. "Sementara aku selalu bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Maksudnya apa, Pak? Beliau terus menerus yakni mempelajari sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam, membaca kisah para nabi, perjalanan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka dia tidak pernah merasa gersang hatinya, sepi jiwanya. Dan yang terakhir adalah duduk bergaul bersama orang-orang yang salih, orang-orang yang baik. Maka kata
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qaribu saddidu wa qaribu. Istiqomahlah kalian, atau ya, paling tidak mendekat kepada istiqomah itu. Untuk mendekat kepada istiqomah itu sehingga nantinya naik level, ya, itu harus bersama orang-orang yang satu frekuensi, ya, satu majlis, ya, satu tujuan, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir, pertanyaan yang terakhir Ustaz, na'am, qalbun salim, tidak ada yang bertentangan apa yang tadi disampaikan, yakni selamat, ya, dari selamat dari kesyirikan. Karena kesyirikan itu kan sumbernya siapa? Setan. Ya, ketika di dunia hati orang itu selamat, ya, dari kejahatan bisikan setan supaya dia berbuat syirik, ya, ya, maka ketika dia kembali kepada Allah, ya, hatinya dalam keadaan salim. Jadi selamat dari kejahatan bisikan syaitan, ya, yang menjadikan dia su'ul khatimah hidupnya, ya. Di dalamnya ada kesyirikan, ada perbuatan-perbuatan yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala dan seterusnya. Wallahu taala a'la wa a'lam. Nah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberkahi majlis ilmu ini dan mengampuni segala dosa kita, orang tua kita, anak keturunan kita, kaum mukminin dan mukminat, dan Allah Subhanahu wa taala mengaruniakan kita rezeki al-istiqamah. Allahumma anta rabbuna farzuqna al-istiqamah. Allahumma amin. Wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.